Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu. Sadarilah rasa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita bangga Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cimenyan, Bapak Asep Atang Romli, SPD, MMPD. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Bapak Guru SMP Negeri 2 Cimenyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmat-Nya lah kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan kebenaran, kebaikan dan ilmu pengetahuan. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwasannya pada hari ini Senin tanggal 23 Januari 2023 bertepatan dengan hari libur nasional, tetapi tidak mengurungkan semangat Ibu Bapak untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Biasanya kalau kita libur menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Sekarang Ibu Bapak hadir di sini, tapi insya Allah kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kegiatan diseminasi budaya positif dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu Bapak, untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja dengan bergulirnya kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kompetensi global, kemudian berperilaku sebagai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila tersebut, maka kita harus menciptakan dan membiasakan yang namanya budaya positif. Mungkin bagi Ibu Bapak istilah dari budaya positif ini tidak asing lagi. Bahkan mungkin di antara Ibu Bapak sudah melaksanakan dan membiasakan budaya positif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Ibu Bapak bahwa kita harus berpikir kembali kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang peserta didik butuhkan pada saat mereka melakukan perilaku yang tidak pantas, dan strategi apa yang akan kita lakukan yang berpihak pada murid. Nah, di sini saya merangkum dari berbagai sumber pengertian dari budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan pembiasaan positif, di mana pembiasaan ini berisi kegiatan-kegiatan positif yang berpihak pada murid,
yang mampu menumbuhkan karakter murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif ini, tentu saja sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, kondusif bagi murid, sehingga murid dapat bertindak, berpikir dan mencipta dengan mandiri, kemudian merdeka dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah mengenai bentuk disiplin yang selama ini kita laksanakan di sekolah, karena disiplin merupakan salah satu unsur utama dalam budaya positif ini. Nah, akan tetapi sebelum kita membahas tentang disiplin positif, ada baiknya kita menyamakan persepsi dulu mengenai disiplin itu sendiri. Berikut ini adalah pernyataan dari Dr. William Glasser mengenai disiplin dikaitkan dengan kontrol guru terhadap murid. Jadi pernyataan-pernyataan ini untuk meluruskan miskonsepsi mengenai kontrol guru terhadap murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau misalkan anaknya tidak mau dikontrol, otomatis tidak akan berhasil ya. Kemudian hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang paling penting ya. Semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi suaranya mah halus, tetapi pesan yang disampaikannya itu membuat peserta didik itu menjadi merasa bersalah. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita bentuknya berupa paksaan, itu efeknya dalam jangka waktu panjang sangat buruk bagi siswa ya, bahkan menimbulkan hubungan permusuhan. Nah, dari paparan tersebut dari Dr. William Glasser ini, kita jadi berpikir bahwa selama ini yang kita lakukan adalah stimulus respon ya, stimulus respon. Nah, sekarang bagaimana nih cara mengubah paradigma dari stimulus respon ke paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser tersebut? Di sini kita bisa melihat perbedaannya. Yang sebelah kiri saya ini merupakan teori dari stimulus respon, kemudian yang sebelah kanannya itu adalah teori dari
William Glasser itu, yaitu teori kontrol. Kita bisa lihat yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu menurut teori stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau yang teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiganya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau yang teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda ya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori stimulus respon, kalau kita menstimulus anak itu merespon dengan respon yang negatif, nah kita menganggapnya bahwa itu adalah suatu perilaku yang buruk. Nah, kalau di teori kontrol beda lagi, hanya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus mengetahui kenapa siswa itu melakukan perbuatan tersebut. Kemudian di stimulus respon, ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau ini kebalikannya ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selama kita tidak mau dikontrol orang lain, tentu saja tidak bisa ya. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada teori stimulus respon, jika bujukan yang kita lakukan gagal, maka kita melakukan pemaksaan. Nah, kalau dihubungkan dengan kegiatan kita kepada murid, kita selalu melakukan pemaksaan terhadap murid karena bujukan yang kita lakukan gagal. Nah, kalau di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, kalau di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol, berikutnya kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Nah, apa dalam benak ibu bapak kalau misalkan disebutkan istilah kata disiplin? Ada yang bisa menanggapi, Mangga? Sesuai aturan. Sesuai aturan. Ada lagi? Terima kasih Pak Atep. Ada lagi? Mangga, Bu Meli mungkin, Bu Ira? Disiplin tadi Pak Atep udah ya, sesuai aturan. Jadi kalau kebiasaan kita ya, mengartikan kata disiplin itu sesuai aturan, tata tertib, kemudian patuh terhadap aturan. Bahkan kita juga mengaitkan kata disiplin ini dengan hukuman, betul nggak? Ya betul ya, dengan hukuman. Padahal kalau disiplin positif itu tidak sama dengan hukuman. Dalam disiplin positif, hukuman itu dijadikan alternatif yang paling akhir gitu ya. Bahkan jangan digunakan sama sekali. Nah, bagi kita pendidik, proses mendisiplinkan siswa adalah suatu hal yang menantang dalam pekerjaan kita. Benar nggak Ibu Bapak? Betul ya, karena ini sulit sekali. Nah, kemudian kebiasaan kita mengartikan disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Nah, di sini dari dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, mohon maaf kalau bacanya salah ya, menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Nah, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam, ya betul, dari dalam dirinya sendiri ya, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, kita sebagai pendidik
tentunya kita berusaha untuk membuat anak itu memiliki disiplin diri. Betul nggak Ibu Bapak? Disiplin diri itu adalah disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik, bukan disiplin yang berasal dari motivasi ekstrinsik ya. Nah di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau misalkan untuk mendisiplinkan anak itu memang yang lebih bagusnya itu adalah disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, motivasi intrinsik. Tetapi kalau misalkan sulit, disiplin itu sulit datang dari dirinya sendiri, otomatis kita membutuhkan orang lain, yaitu bentuknya motivasi eksternal. Jadi kita sebagai pendidik berhak untuk memotivasi anak supaya anak itu mempunyai disiplin internal gitu ya, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwanya nora mengelepasi pamreh ning uga kuat kuasa aman diri yangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi ya memang yang lebih bagus itu adalah disiplin dari diri sendiri. Nah, dari pengertian tadi Dayan Gosen dan Ki Hajar Dewantara, kita dapat menyimpulkan bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini diartikan nilai-nilai kebajikan itu sebagai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol yang tadi menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan, dan selanjutnya Dayan Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tadi saya sudah menyinggung mengenai motivasi. Motivasi itu kan ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, setiap motivasi itu ada ada alasannya. Nah, di sini ada 3 jenis motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Di sini biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut ya. Nah, kalau yang pertama ini alasannya untuk menghindari hukuman, ini termasuknya ke dalam motivasi ekstrinsik karena takut terhadap hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, mereka juga melakukan sesuatu selain untuk pujian juga untuk mendapatkan hadiah ya. Hadiah, kemudian pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga sama, yaitu motivasi ekstrinsik ya, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa
apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, kalau yang ketiga ini berarti motivasinya termasuk motivasi intrinsik, karena motivasi ini berasal dari dalam dirinya. Nah, disiplin positif ini bertujuan untuk untuk membuat anak itu mempunyai motivasi yang ketiga ini, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri tanpa terpengaruh oleh imbalan, kemudian penghargaan maupun oleh hukuman. Nah, seperti itu. Nah, apabila misalkan ada pertanyaan, bagaimana caranya kita menanamkan disiplin positif ini kepada siswa, atau membuat siswa itu memiliki motivasi intrinsik. Nah, bagaimana Ibu Bapak untuk menanamkan motivasi intrinsik supaya terbangun dalam jiwa anak-anak kita, murid kita, apa yang harus kita lakukan? Memberi motivasi mungkin. Memberi motivasi. Ya kan, motivasinya mau dibangun Dari mereka sendiri. dari mereka sendiri. Kalau dari mereka sendiri mungkin ada beberapa yang bisa ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan, tindakan dan perilaku kita di kelas itu sangat berpengaruh terhadap terciptanya lingkungan positif. Jadi setiap warga di kelas itu sangat berpengaruh. Setiap perilaku, setiap tindakannya akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau perilakunya buruk, maka akan menjadi kebiasaan buruk. Kalau perilakunya baik, menjadi kebiasaan yang baik. Dan lama-lama kebiasaan itu akan menjadi budaya. Jadi kalau perilakunya baik, akan menjadi budaya baik. Kalau perilakunya buruk, menjadi budaya yang buruk. Nah, jadi hal utama dan pertama yang harus kita lakukan untuk menanamkan budaya positif ini adalah membuat suatu keyakinan. Nah, di sini saya perkenalkan istilah, mungkin Ibu Bapak baru mengetahui atau ada yang sudah tahu, ini istilah keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Pernah melakukan keyakinan kelas? Nah, ini pengertian dari keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah yang berisi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi, untuk menanamkan disiplin positif terhadap murid kita, hal yang paling pertama kita lakukan adalah adanya keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh murid-murid kita di kelas ya. Ini kenapa keyakinan kelas, pertanyaannya? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Selama ini kan kita mengetahuinya peraturan kelas ya. Agar diyakini oleh setiap siswa, tumbuh di dalam keseharian mereka. Nah, terima kasih. Kesan tegas kayaknya ya Bu ya. Ya betul Bu Ira, terima kasih jawabannya ya. Yang lainnya mangga. Ya, tadi jawaban Bu Ira sudah mewakili ya. Sekarang saya mau menegaskan kembali ya dengan sebuah perumpamaan, misalnya dengan sebuah ilustrasi. Misalkan gini, ini biasanya yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Mengapa kita menggunakan helm pada saat kita berkendaraan bermotor? Aturan, kemudian ada lagi Untuk melindungi. untuk melindungi, biar aman gitu ya. Takut ditilang. Kebanyakan gitu ya, takut ditilang. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang ilustrasi yang kedua nih. Kenapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan pada saat pandemi kemarin, tahun-tahun kemarin. Bahkan sekarang pun ya, kita sudah tidak pandemi lagi, kita masih tetap menggunakan masker dan mencuci tangan. Untuk menjaga kesehatan. Nah, untuk menjaga kesehatan ya. Agar tidak kelihatan gigi ompong. Nah, Agar tidak positif COVID. tadi kan jawabannya ini ya, ada nilai-nilai universal dari kasus yang pertama nih. Kenapa kita menggunakan helm? Kalau tadi yang takut ditilang, mungkin itu aturan ya.
Tetapi kalau nilai-nilai yang disepakati bersama untuk keselamatan. Kemudian kasus yang kedua, misalnya kenapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan walaupun sekarang sudah tidak pandemi lagi, untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai kesehatan dan nilai-nilai keselamatan itulah yang disebut dengan suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai atau prinsip universal yang disepakati bersama. Kita tahu bahwa itu untuk keselamatan, hal itu untuk kesehatan. Nah, menurut Diane Wesson bahwa motivasi intrinsik ya dari keyakinan dari dalam diri sendiri itu bisa menumbuhkan motivasi yang lebih kuat secara intrinsik karena dia punya keyakinan sendiri. Tadi yang dikatakan oleh Bu Ira ya, keyakinan itu kalau dari dalam diri sendiri otomatis akan menumbuhkan disiplin diri. Beda kalau misalkan kita menggunakan helm karena takut ditilang misalkan, beda lagi kalau itu ya, motivasinya berarti sudah dari luar ya. Tapi kalau misalnya kita punya keyakinan gitu ya, kita punya keyakinan bahwa dengan menggunakan helm itu kita akan selamat, nah berarti kan itu motivasinya dari dalam diri itu sendiri. Nah, motivasi yang dari dalam sendiri itu baik sekali untuk pendisiplin untuk menumbuhkan disiplin positif seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu dalam bentuk positif. Misalkan kita ambil contoh, misalkan gini. Jangan terlambat datang ke sekolah. Jangan datang terlambat ke sekolah. Misalnya ada kata jangan. Jangan itu kan kalimatnya negatif. Sekarang kita buat menjadi keyakinan kelas, menjadi positif kalimatnya. Kira-kira apa ya Bu? Datang ke sekolah tepat waktu. Nah itu betul Bu Meli. Datang ke sekolah tepat waktu. Itu ya kalau keyakinan bedanya dengan aturan seperti itu. Jadi kalimat yang dibentuk itu adalah kalimat positif dan dihindarkan kalimat negatif. Jadi mereka meyakini kalau pernyataannya positif akan berdampak positif juga. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, berarti diubah menjadi keyakinannya seperti apa? Buang sampah pada tempatnya. Nah, buang sampah pada tempatnya. Ya, alhamdulillah Ibu Bapak sudah mengerti ya. Seperti itu. Jadi dihindarkan kata-kata negatif. Kita menggunakannya dengan kata-kata positif. Jadi nilai-nilai kebajikan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita kalau membuat keyakinan kelas jangan yang jauh-jauh di luar yang tidak bisa diterapkan di siswa kita ya. Jadi harus yang benar-benar dari mereka sendiri, dibuat oleh mereka sendiri dan untuk mengatur mereka sendiri. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini paling penting ya. Jadi murid kita itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Biasanya kalau peraturan itu datangnya dari siapa? Nah, dari sekolah, bahkan dari kita sendiri ya, dari guru. Nah kalau keyakinan kelas itu dari mereka sendiri, mereka yang membuat ya. Mereka yang membuat, mereka yang menyepakati dan mereka juga yang melaksanakan. Nah kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya kalau aturan itu sifatnya flat gitu ya, terus-terusan, bahkan setiap tahun selalu sama gitu aturannya. Nah kalau keyakinan kelas kita setiap waktu harus meninjau kembali apakah keyakinan kelas ini sesuai nggak dengan keadaan kelas kita. Nah, bisa berubah, bisa diganti sesuai dengan keinginan mereka. Nah misalkan kalau kita nih sudah membuat keyakinan kelas, semua siswa, semua murid dilibatkan misalkan ya. Tetapi di antara mereka ada yang melanggar atau ada yang perilakunya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Padahal kan mereka sendiri yang membuat ya. Mereka sendiri yang membuat ya, mereka sendiri yang melanggar, tidak sesuai dengan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kan kita pengen pembelajaran itu tertib, aman, nyaman, kondusif.
Maka dibuatlah keyakinan kelas. Tetapi setelah dibuat, bahkan ditandatangani oleh mereka, disepakati, masih aja ada siswa yang melanggar misalkan ya, yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Evaluasi. Nah, evaluasi ya, evaluasi. Setuju sekali dengan mengevaluasi sebenarnya mengapa mereka berperilaku seperti itu, dengan kita melihat apa sih kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar itu banyak ya Ibu Bapak. Cuman yang sama itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Di sini saya mencontohkan kesehatan, rumah, makan, dan kebutuhan biologis. Sama kan kalau kebutuhan ini ya, kita semua sama, mau murid, mau guru, semua sama. Ini kebutuhan dasar dari manusia yang pertama. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Di sini saya mencontohkan ingin menjadi bagian yang berharga. Betul nggak di antara kita ingin menjadi bagian yang berharga? Betul ya. Kemudian bisa diterima, betul nggak? Sama siswa juga seperti itu ya. Kemudian terhubung dengan keluarga dan teman, bahkan orang tercinta gitu ya. Ini adalah masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia akan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan atau freedom ya. Di sini saya mencontohkan dikaitkan dengan kebutuhan murid ya, yaitu diberi kebebasan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Selama ini kan kita pembelajaran anak didik kita atau murid kita tidak dikasih pilihan ya. Kita plek aja mengajar aja seperti itu ya. Sebenarnya mereka mempunyai kebutuhan, kebebasan untuk memilih seperti apa gaya belajar mereka. Makanya kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada yang dinamakan dengan diferensiasi. Nah, diferensiasi itu bisa membedakan gaya belajar siswa. Jadi siswa itu ada yang gaya belajarnya visual, ada yang audio, ada yang audio visual, ada juga yang kinestetik. Nah, jadi disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensinya. Nah, guru itu harus melihat jauh ke dalam apa yang diminati oleh siswa. Nah, kemudian kebutuhan yang keempat adalah kesenangan atau fun. Nah, di sini saya dikaitkan dengan kebutuhan murid itu adalah jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelasnya. Nah, kadang kita suka lihat anak ada yang main HP aja ya, ada yang coret-coret buku, betul nggak Ibu Bapak? Mungkin mereka tidak senang dengan pembelajaran kita, cara kita mengajar, kemudian metode yang kita lakukan. Jadi kita jangan meremehkan kebutuhan kesenangan murid kita itu seperti apa, mereka itu gaya belajarnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kekuasaan atau power. Nah, ini juga kita membutuhkan ya, kekuasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya. Kadang kan kalau kita terus melulu memuji yang pintar saja, nah kalau yang kurangnya berarti mereka merasa kebutuhan kekuasaannya itu ya tersisihkan, betul. Makanya kalau di kurikulum Merdeka ini tidak ada ranking ya, karena itu diskriminasi, artinya bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, mungkin dengan melihat setelah kita mengetahui ya kebutuhan dasar manusia ini, jadi kita tahu mengapa mereka berperilaku seperti itu. Tadi kan kita udah udah menyebutkan bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas. Mereka yang membuat sendiri, bukan kita ya, bukan kita yang membuat, tapi murid sendiri yang membuat. Tetapi kenapa mereka sendiri yang melanggarnya? Ini mungkin mereka ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi apapun yang kita lakukan, jalan yang terbaik adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Nah, jika kita kita punya keinginan, kemudian keinginan kita itu tercapai, sebenarnya kalau keinginan kita tercapai, itu artinya bahwa kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Seperti itu. Bisa dipahami Bu Bapak? Iya. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, Luar biasa. luar biasa ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya gimana nih? Kita kan udah tahu misalkan kebutuhan dasar
mereka itu apa nih yang tidak terpenuhi sehingga mereka berperilaku yang tidak pantas gitu, tidak layak, bahkan tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Nah, kita kan sebagai pendidik ya, sebagai pendidik pengennya perilaku yang muncul itu yang positif aja ya, yang banyaknya Enak gitu ya. enak gitu. Jadi pembelajaran itu Berguyur. efektif, efisien, menyenangkan, tidak terganggu ya suasana kelas itu, karena tidak ada anak yang tidak disiplin gitu ya. Nah, berarti yang kita lakukan adalah ini kita belajar dulu posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang kita punya. Nah, mungkin di antara ibu bapak ini ada yang sudah melakukannya. Nanti kita lihat videonya ya. Ada yang sudah melakukannya. Oh, ternyata saya waktu itu posisinya berada di sini. Jadi posisi kontrol guru kepada muridnya itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat posisi pemantau atau monitor. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya, kita saksikan video berikut. Ini adalah posisi sebagai penghukum ya, Bapak. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Pernah ya kita Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Kalau ini pasti kan mau semuanya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Sekarang posisi teman ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Ibu Bapak, nah tadi sudah kita tonton ya bentuk-bentuk posisi kontrol dari seorang guru. Nah, di antara posisi penghukum, merasa bersalah, teman, kemudian sebagai pemantau maupun manajer, menurut Ibu Bapak yang paling ideal itu yang mana ya? Manajer ya. Mungkin kita semua pernah melakukannya ya. Semuanya pernah. Ya, sebagai posisi penghukum, jelas ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, posisi teman, kemudian pemantau maupun manajer. Nah di sini ini adalah karakteristik dan dampak dari setiap posisi kontrol ya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Tadi di video sudah kelihatan bahwa suaranya nadanya tinggi, tegas, kemudian menunjuk, menyakiti, membentak, bahkan kalau yang lalu-lalu ya ada berbentuk hukuman fisik, bahkan ada ya seperti itu. Nah, dampak yang ditimbulkan kalau kita menjadi posisi penghukum adalah murid menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru. Nah, karena tidak menyukai guru, berdampak mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut juga otomatis tidak disukai ya. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini nadanya tenang, cenderung lembut. Nah, namun kata-kata yang diungkapkan membuat murid menjadi orang yang gagal.
kemudian merasa bersalah, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Di sini dampaknya murid merasa dirinya bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian posisi teman, guru berbicara dengan suara ramah dan akrab, bersenda gurau. Identitas yang tercipta adalah sukses dan berhasil. Ini kalau yang ini mungkin lebih bagus ya di antara yang posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Namun perlu diingat bahwa dorongan ini sifatnya eksternal atau berasal dari luar ya, sehingga ada faktor ketergantungan yang pada akhirnya akan berdampak bahwa di lain waktu murid tidak bisa berperilaku baik atau hanya berperilaku baik terhadap guru tertentu yang merasa bagi dirinya itu nyaman seperti itu. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Nah, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Pada saat murid diberi sanksi, maka guru pun harus mengawasi. Nah, di sini dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Murid tidak sepenuhnya mandiri karena ini ada kaitannya dengan takut terhadap aturan seperti itu. Kemudian kalau di posisi manajer, suaranya netral, kemudian tidak emosional, tetapi juga tidak terlalu ramah. Tercipta identitas positif, guru membimbing murid memecahkan masalahnya sendiri. Kita lihat tadi di video ya, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid tersebut bisa memecahkan masalahnya sendiri. Guru dengan tulus memberikan pertanyaan bermakna sehingga dapat membuat murid belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Nah, di sini dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Murid dapat berefleksi atas tindakannya. Nah, mudah-mudahan kita kedepannya setelah mengetahui posisi-posisi kontrol ini, kita bisa menerapkan yang namanya posisi sebagai manajer. Karena itu paling ideal. Tapi kalau belum bisa, minimal kita mencoba posisi yang lain yang monitor atau posisi teman. Nah, saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Ya, tadi kita lihat menyaksikan di video, anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya, mencari solusi dari kesalahannya, ya, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid yang baik. Ini tujuan kita ya sebagai pendidik. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah mengetahui kebutuhan dasar, kemudian keyakinan kelas, kemudian posisi kita bagaimana, ya. Kalau misalnya kita ingin menerapkan yang namanya disiplin, kemudian ingin kita sukses untuk menanamkan motivasi intrinsik, kemudian mereka melakukan kesalahan. Nah, supaya mereka bisa belajar untuk menyelesaikan masalahnya, apa yang harus kita lakukan supaya apa yang kita lakukan terhadap mereka menjadi sesuatu yang sukses, ya, sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompoknya, menjadi karakter yang kuat kalau mereka bersalah gitu, pernah bersalah. Biasanya kita kalau mereka melakukan kesalahan, kita menghukum ya, seperti itu. Nah, kalau di sini saya ingin memperkenalkan istilah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Coba ibu bapak, benar gak disadari kalau anak itu berbuat salah, kemudian kita menghukumnya, anak itu akan malu apalagi dihukumnya di depan kelas, benar gak? Kadang anak itu jadi tidak percaya diri. Nah, makanya diperkenalkan istilah restitusi ini. Daun, betul ya, pakai daun. Nah, kalau restitusi ini ya, jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya, tanpa ada insecure gitu ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid
masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, seperti itu. Nah, dalam restitusi ini ada 3 tahapan, makanya disebut dengan segitiga restitusi. Ya, tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nanti ibu bapak bisa melihat proses dari segitiga restitusi ini melalui sebuah video ya. Nah, segitiga restitusi tadi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya yang kita lakukan kalau murid itu bersalah langsung menghardik seperti itu. Nah, kalau dalam restitusi ini ada tahapan-tahapannya. Nah, restitusi ini dapat dijadikan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Untuk lebih jelasnya apa itu segitiga restitusi ya, kita saksikan video berikut ini. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. Jürgen Benson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Nah, ini Pak? proses Ya, aku menstabilkan marah. identitas. Aku dari Jadi yang kata-kata di depan pertama kelas. dari segitiga Banget. restitusi. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini adalah proses Untung validasi kamu tidak tindakan tidak yang lebih salah. gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira Proses sesuai dengan menanyakan keyakinan kelas keyakinan. atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2.
kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu Ibu Bapak ya mengenai penerapan segitiga restitusi. Berikut ini adalah perbedaan antara restitusi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Nah, di sini hukuman itu adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atau atas kesalahan atau pelanggaran dalam bentuk reinforcement negatif. Jadi kalau hukuman itu selalu kaitannya dengan reinforcement negatif. Kalau konsekuensi, akibat yang harus diterima oleh seorang atau kelompok dari suatu perbuatannya. Kalau konsekuensi lebih halus dari hukuman karena itu ada perjanjian ya. Kemudian penghargaan, sesuatu yang diberikan pada seseorang atau kelompok jika melakukan sesuatu yang diharapkan. Nah ini menurut Alpi Cohen, pemberian penghargaan melalui materi itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Lebih jauh lagi, pemberian penghargaan berupa hadiah atau materi menimbulkan karakter buruk. Jadi tolong Ibu Bapak kalau mau memberikan penghargaan itu jangan berupa materi ya, karena itu efeknya sangat tidak baik bagi pembentukan karakter anak. Nah kalau restitusi ini ada berbagai karakteristik. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi anak itu tidak merasa dihardik ya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir, restitusi adalah cara yang paling baik. Gimana Ibu Bapak, setuju tidak? Setuju ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan apa yang dinamakan dengan restitusi ya. Nah ini adalah kesimpulannya ya. Kesimpulan dari kegiatan hari ini. Disiplin positif itu adalah nilai-nilai kebajikan universal untuk memunculkan motivasi intrinsik murid. Kemudian dari teori kontrol dapat kita simpulkan bahwa setiap tindakan memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kalau di antara murid kita ada yang melanggar keyakinan, kita harus melihat kebutuhan dasar apa yang sedang dia butuhkan pada saat dia melakukan perilaku yang tidak pantas ya. Kemudian dari teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kita dapat menyimpulkan bahwa
Setiap perilaku manusia selalu memiliki motivasi, baik itu untuk menghindari hukuman, mendapat penghargaan, atau karena ingin menghargai diri sendiri. Tapi yang lebih baik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendirinya, intrinsik. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tadi ya, sudah kita ketahui. Kemudian posisi kontrol juga kita sebagai guru sudah diketahui, dan yang paling ideal itu adalah sebagai posisi manajer. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran kita ke depannya. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini nilai-nilainya ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak juga bisa menerapkan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini bisa dibuat pada awal semester ya Ibu Bapak, di setiap kelasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi yang tadi kita saksikan ya, proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab melalui tahapan yang tadi ya. Jadi melalui restitusi ini murid menjadi belajar dari kesalahannya supaya kedepannya bisa memperbaiki dirinya ya, seperti itu. Baik Ibu Bapak, sebelum kita mengakhiri ada pertanyaan dulu. Cukup ya, maka Kalau misalnya keyakinan kelas itu kan setiap anak membuat itu ya masing-masing. Nah itu tuh jadi semua, tapi yang harus menjalankan itu teh anaknya itu sendiri atau semua anggota kelas wajib? Ya, terima kasih Bu Mary atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu berlaku di kelas, misalkan kita membuat keyakinan kelas di 7A. Berarti keyakinan kelas 7A itu berlaku untuk anak-anak kelas 7A. Nanti kan akan berbeda dengan keyakinan yang ada di kelas 7B. Nah, setiap murid itu berpartisipasi untuk menuliskan keyakinan apa yang ingin mereka ada dalam kelas itu. Nah, bagaimana cara melaksanakan keyakinan kelas itu? Jadi pada saat murid membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, kemudian diseleksi, ya, diseleksi, guru dan murid itu menseleksi, kemudian disepakati. Ada nggak di antara murid yang tidak sepakat? Kalau tidak sepakat berarti tidak boleh diterapkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan satu orang nih anak menuliskan bahwa simpanlah sepatu di rak sepatu, misalnya simpan sepatu di rak sepatu, misalkan semua sepakat, berarti itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan oleh semua murid yang ada di kelas. Kan ini namanya juga keyakinan kelas. Jadi Ibu Bapak silahkan nanti ke murid-muridnya membuat keyakinan sesuai dengan apa yang ingin mereka tulis di kelasnya. Keyakinan seperti apa yang mereka ingin ada agar pembelajaran dalam kelas itu menjadi aman, nyaman, dan kondusif dan berpihak kepada mereka. Bisa dipahami Bu Mary? Ada lagi? Ya, terima kasih. Banyak, terima kasih. Kalau tidak ada, nah inti dari pembahasan hari ini mengenai diseminasi budaya positif ini akan dapat terlaksana dengan baik, ya, dengan sukses apabila ada kolaborasi yang baik dari semua pihak. Ya, jadi budaya positif namanya sudah baik, budaya positif, tapi kalau misalkan tidak ada kolaborasi yang baik, tidak ada dukungan dari semua pihak, berjalan dengan baik tidak Ibu Bapak? Jadi hal yang paling penting dari penerapan atau penciptaan budaya positif ini akan terlaksana dengan baik kalau setiap unsur yang ada di sekolah itu berkolaborasi, saling mendukung, saling bersinergi untuk menciptakan budaya positif, baik itu dari murid itu sendiri, kemudian dari guru, kepala sekolah, maupun komite atau orang tua. Kalau bersinergi, saling membantu, saling berkolaborasi, saya yakin bahwa budaya positif ini akan menjadi kenyataan seperti yang diharapkan. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Ibu dan Bapak, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan yang namanya budaya positif ini, bisa diterapkan di sekolah kita, dan
lama kelamaan akan menjadi budaya sekolah kita. Amin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi setelah kalian kemarin libur ya selama 2 minggu. Nah, sekarang kita masuk ke semester kedua. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membuat keyakinan kelas. Ada yang udah tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas, apa sih yakin itu? Yakin itu apa? Kepercayaan. Nah, percaya ya sesuatu yang kita yakini. Biasanya kalau sebelum belajar di kelas itu ada apa? Supaya kelas pembelajarannya itu menyenangkan, aman, kondusif, nyaman. Biasanya ada apa? Ada aturan kan? Aturan itu supaya bisa berjalan dengan baik harus apa? Patuh dilaksanakan. Nah, sekarang kita ganti aturan itu dengan nama keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas, keyakinan kelas. Apa bedanya? Sebenarnya sama aja untuk mengatur ya. Bedanya keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang kita sepakati bersama. Ya. Jadi kalau ada nilai yang kita anggap baik berarti tidak boleh ada angka negatif. Misal kalau peraturan jangan atau dilarang terlambat datang ke sekolah, diganti jangannya itu atau tidak bolehnya itu dengan yang positif. Misalnya bisa dengan diganti dengan apa? Ya, bisa datanglah 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Atau bisa juga diganti dengan apa? Datang tepat waktu. Ya. Atau ada lagi misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa ternyata ya. Nah, sekarang kita praktekkan, kita buat keyakinan kelas supaya pembelajaran ke depannya kita itu menjadi pembelajaran yang aman, nyaman, kondusif, menyenangkan dan berpihak pada kalian ya, sehingga kalian bisa melewati setiap pembelajaran setiap harinya itu menjadi pembelajaran yang berharga dan menyenangkan buat kalian. Silakan tulis ya keyakinan kelas seperti apa yang kamu inginkan. Artinya kata-kata jangan atau tidak bolehnya diganti menjadi hal-hal yang positif. Kamu cari nih kata-kata yang positif apa yang kamu yakini. Kemudian nanti ditulis di sini, ya, tulis di sini dan ditempel. Nanti keyakinan kelas ini kita sepakati bersama supaya bisa kita laksanakan. Sepakat? Sepakat. Berbuat yakin. Silakan ditulis keyakinan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang positif yang akan kita laksanakan ke depannya. Supaya pembelajaran kita ini aman, nyaman, kondusif dan menyenangkan. Enggak ditulis dulu apa yang peraturan yang kamu tulis. Nanti tempel ya Pak. Silakan tulis. Tidak boleh mengambil barang orang setempat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Caturoktania, guru di SMP Negeri 2 Cimenyan. Dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ulis Endang Sari, yaitu mengenai budaya positif, ada begitu banyak ilmu baru yang saya dapatkan dari pemaparan beliau, terutama dalam materi 5 posisi kontrol guru, di mana saya ingin menempatkan diri saya pada posisi kelima, yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri.
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menjadikan murid kita manusia yang merdeka, artinya menjadikan murid seorang manajer untuk dirinya sendiri. Dan begitu banyak materi lainnya yang disampaikan beliau yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan saya mengenai budaya positif. Terima kasih. Mudah-mudahan ada pemaparan-pemaparan dari materi-materi yang lain yang bisa saya ambil ilmunya, saya petik materi-materi beliau yang bermanfaat untuk diri saya terutama dan untuk murid-murid saya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tinggal Papusya Madlenar. Saya dari SMP 2 Cimenyan. Saya adalah salah satu orang yang terlibat dalam kegiatan keyakinan kelas. Tujuan dibuatkannya keyakinan kelas ini agar terciptanya kelas yang aman, nyaman, dan kondusif. Setelah terciptanya keyakinan kelas, kita lebih bisa mengetahui batasan-batasan untuk bisa menjaga kelas agar tetap kondusif, serta membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Keyakinan kelas ini bermanfaat untuk diterapkan kepada kami. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.